Selamat pagi mahasiswa pengenalan pola. Hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai klasifikasi menggunakan Artificial Neural Network yang minggu lalu sudah dimulai dengan perseptron. Nah, hari ini kita akan lanjutkan dengan multilayer perseptron beserta metode learningnya backpropagation. Nah, sebelumnya saya akan coba review mengenai perseptron. Perseptron adalah sebuah jaringan saraf tiruan, arsitektur jaringan saraf tiruan yang terdiri dari dua layer saja, yaitu input layer langsung diikuti output layer. Jadi neuron-neuron pada jaringan saraf tiruan input layer langsung berhubungan dengan neuron pada output layernya. Nah, arah dari propagationnya ke satu arah dari input ke output kita sebut forward propagation. Nah, digunakan metode jenis perseptron kalau kalian ingin mengklasifikasikan dengan membangun sebuah fungsi pembatas yang berupa garis ya, jadi single line berupa garis yang bisa membatasi antara dua kelas. Nah, untuk cara kerjanya perseptron ya, dilihat dari gambar ini, jadi ada dua layer input dan output. Setiap layer berisi neuron-neuron ya, dimana nanti di input layer merupakan berupa data-data numerik yang merupakan data yang ingin diolah pada jaringan saraf tiruan. Kemudian setiap neuron sebelum ke output layer ada bobot yang menghubungkan setiap input layer ke output layer. Bobot yang ada di sini merupakan sebuah nilai yang bisa merepresentasikan seberapa pentingnya sebuah input yang akan diolah pada jaringan saraf tiruan. Jadi nilai bobot ini kita harus tentukan atau harus atur supaya dari semua kombinasi input yang masuk akan menghasilkan output yang sesuai. Jadi caranya mengatur, kita akan melakukan proses learning terhadap nilai-nilai data trainingnya, apakah bobot-bobot yang ditentukan di awal sudah sesuai. Kalau sudah sesuai maka bisa langsung digunakan, kalau enggak kita update bobotnya. Nah, cara mengupdate bobotnya kemarin kita sudah gunakan dua cara. Dilihat dari ya hasil keluarannya, bagaimana cara melihat hasil output atau keluaran dari jaringan saraf tiruan yang sudah dibentuk. Kita gunakan sebuah fungsi penjumlahan, jadi fungsi diskriminannya yaitu X1 kalikan X1 ditambah X2 kalikan W2 tambah bias kalikan W0. Nah, hasil penjumlahannya akan dimasukkan ke output, diolah dengan sebuah fungsi aktivasi. Nah, fungsi aktivasi itu akan menentukan output jaringan saraf tiruannya itu apa. Ya, kalau misalnya kita gunakan fungsi aktivasi step itu ya, maka bernilai 1 outputnya kalau hasil penjumlahan tadi lebih besar dari 0, sisanya akan outputnya bernilai 0. Nah, itu jadi pada perseptron sering digunakan yang fungsi step ya, keluarannya 0 atau 1 seperti itu. Nah, untuk yang hari ini kita akan mencoba mengembangkan arsitektur jaringan saraf tiruan untuk yang tipe kedua, yaitu multilayer perseptron. Oke. Tentang multilayer perseptron sendiri ya, dari namanya multilayer, berarti ada banyak layer ya. Kalau dilihat dari contohnya di sini, ada sebuah layer tambahan yang kita sebut adalah hidden layer. Jadi layer hidden itu berada di antara input dan output layer. Ya, jadi input layer berhubungan langsung dengan neuron-neuron di hidden layer, neuron di hidden layer berhubungan langsung ke output layer. Nah, jumlah neuron di hidden layer, kemudian jumlah layer pada hidden itu bisa tidak hanya satu saja. Jadi misalnya yang digambarkan di sini hidden layernya cuma satu layer saja. Kalau ingin ditambahkan beberapa hidden layer diperbolehkan. Jadi hidden layer pertama misalnya akan input akan berhubungan dengan hidden layer yang pertama. Kemudian kalau ada hidden layer yang kedua, maka hidden layer yang pertama akan berhubungan dengan hidden layer yang kedua, dan seterusnya sampai hidden layer yang terakhir baru yang akan berhubungan dengan output layer. Jadi jumlah layer pada hidden bisa banyak, jumlah neuronnya juga bisa banyak, seperti itu. Nah, untuk cara koneksi antara layer satu dengan layernya sama,
jadi ada koneksi ya. Kemarin kalau masih ingat arsitektur neuron manusia itu kan ada input ada outputnya. Nah, input itu dendrit, output berhubungan dengan sel neuron yang lainnya. Jadi output dari input layer merupakan input dari hidden layer, output hidden layer merupakan input output, dan seterusnya. Jadi saling berkoneksi satu sama lain. Jadi untuk koneksinya itu ada sebuah bobot yang menentukan ya seberapa besar nilai dari sebuah input yang akan masuk ke dalam neuron. Nah, tugas dari jaringan saraf tiruan pada proses pembelajarannya sama, akan mencoba mengatur bobot supaya jaringan saraf tiruan itu hasil klasifikasinya sesuai dengan target output yang diinginkan ya. Jadi sama seperti perseptron, juga pada multilayer perseptron pun nanti tugas dari proses pembelajarannya yaitu ya mengatur bobot ya, berapa bobot yang benar supaya hasil klasifikasinya benar ya. Jadi kalau yang minggu lalu kita gunakan dua cara untuk perseptron, dan cara yang kedua kalau masih ingat di slide minggu lalu, cara kedua itu yang kita akan juga yang sering digunakan pada perseptron. Nah, nanti kalau untuk multilayer perseptron bagaimana cara mengatur bobotnya itu kita akan pelajari dengan menggunakan proses learning back propagation ya. Jadi untuk MLP ya seperti itu, bahwa MLP adalah perseptron dengan ditambahkan hidden layer sehingga bisa membantu untuk menangani kelemahan dari perseptron yang hanya bisa mengklasifikasikan secara linear saja. Kalau untuk yang multilayer perseptron kita bisa untuk proses klasifikasinya yang tidak linear. Oke. Nah, jadi nanti fungsi aktivasi yang biasa dipakai di dalam multilayer perseptron bukan lagi step, jadi bukan hanya inputnya 1 atau 0, tapi biasanya digunakan fungsi sigmoid. Fungsi sigmoid itu nanti outputnya antara nilai 0 sampai 1. Nah, proses penjumlahannya yang forward propagationnya sama dengan perseptron, jadi kalikan nilai input dengan bobot, kemudian dijumlahkan, masuk fungsi aktivasinya yaitu fungsi sigmoid, dapatlah sebuah output. Nah, kemudian dilihat apakah nilai antara 0 sampai 1 itu sesuai dengan output yang diinginkan. Kalau tidak, ya dilakukan proses perubahan bobot supaya hasil klasifikasinya benar sesuai dengan yang diinginkan. Nah, untuk sigmoid mungkin bisa dilihat seperti ini fungsinya. Jadi tidak lagi 0 atau 1 saja. Jadi nilai output dari sebuah neuron pada multilayer perseptron, jadi outputnya bernilai antara 0 sampai 1 ya, dengan fungsinya, dengan ini variabelnya adalah T, maka 1 per 1 ditambah E pangkat minus input T tersebut ya. Jadi perubahan yang diterapkan dari jaringan dari fungsi aktivasinya untuk yang perseptron biasa digunakan fungsi step ya, jadi 0 atau 1 seperti itu. Lebih besar 0 maka outputnya 1, jadi summation-nya lebih besar 0 maka outputnya 1, sisanya outputnya 0, kan seperti yang kita terapkan minggu lalu dengan menggunakan fungsi step ya terhadap fungsi penjumlahannya. Kemudian untuk yang hari ini multilayer perseptron kita akan gunakan fungsi sigmoid, jadi rentangnya antara 0 sampai 1. Nah, ini contohnya, misalkan dengan input yang sama outputnya bisa antara 0,1 kah atau 0,3. Jadi Anda perhatikan ya, bedanya adalah kalau warna yang 0 ini berarti kalau pakai yang step function berarti dia akan diklasifikasikan hasil outputnya adalah 0, sedangkan kalau perseptron sedangkan kalau sigmoid hasilnya dia 0,1 atau 0,3, itu yang termasuk golongan kelas 0 seperti itu ya. Golongan kelas 1 nanti nilainya output sekitar 0,5 ke atas, jadi 0,7, 0,9. Yang mungkin bisa dilihat dari contoh gambar ini.
fungsi step, jadi garis linear yang terbentuk seperti itu ya. Jadi kalau ada pembatasnya, nah ini dia kelas 1 atau kelas 0 ya, seperti itu. Kemudian ini kalau ini kan masih contoh yang salah ya, jadi mestinya kemiringannya bukan seperti yang tergambarkan, karena kalian lihat ini ada yang masih salah diklasifikasikan. Itu kalau fungsi step. Untuk penggambaran yang sigmoid, jadi dengan output yang bukan 0 atau 1 tapi merepresentasikan cara yang hampir yang sama gitu ya. Jadi kalau data yang benar-benar yakin sebagai kelas 1 kan benar dengan nilai 0,8 0,7 ya, ini seperti ini kan 60% sepertinya benar, yaitu di kelas yang biru ya. Tapi kalau kita lihat ini resultnya masih outputnya salah, jadi perlu diperbaiki bobotnya mestinya. Tapi kalau Anda bandingkan saja untuk outputnya, jadi kalau untuk yang di step ya kalau nggak 0 atau 1 outputnya, sedangkan kalau sigmoid nanti outputnya berupa angka tidak 0 1 tapi antara 0 sampai 1 seperti itu ya. Nanti apakah terus ini akan diubah lagi fungsi yang terbentuk ya, bergantung dari hasil perbandingan output dengan targetnya. Nanti kita akan ubah dengan metode backpropagation ya. Jadi sigmoid itu menyatakan persentase seberapa mirip, seberapa dekat data input itu ya, outputnya seberapa dekat menuju output kelas yang ada. Oke. Nah, nanti di perseptron, untuk perseptron maksud saya ya, kita akan menghasilkan sebuah garis batas berupa garis lurus satu saja yang membatasi dua kelas, dimana kalau yang lebih besar 0 kelas pertama, di kecil 0 kelas kedua, seperti itu. Ini perseptron. Kemudian untuk penerapannya multilayer perseptron tidak cukup hanya satu garis saja supaya bisa membagi data itu ke dalam kelas-kelas yang benar, tetapi ada banyak kelas gitu ya, atau datanya modelnya tidak cukup hanya satu garis batas aja, tapi ada beberapa garis supaya hasil pembagian kelasnya itu benar. Nah, contoh di sini, nah ini kan kalau Anda perhatikan ada beberapa garis yang terbentuk ya, tidak hanya satu, untuk membatasi beberapa kelas yang ada. Oke, jadi dengan menggunakan multilayer perseptron maka akan dapat dibuat sebuah area atau convex region gitu ya, yang merepresentasikan batas dari masing-masing garis untuk membagi kelas-kelas itu dengan baik ya. Jadi kalau Anda perhatikan ini fungsinya kalau menggunakan dua input X1 X2, maka garis yang terbentuk untuk perseptron seperti itu. Nah, sedangkan untuk yang multilayer perseptron sebuah layer hidden yang terdiri dari beberapa neuron ya. Nah, ini merepresentasikan batas convex region-nya. Jadi setiap node hidden merepresentasikan satu garis linear yang membatasi convex region tersebut. Jadi Anda perhatikan sama-sama dua input X1 X2 gitu ya. Nah, karena ini multilayer maka di sini contohnya ada 4 hidden neuron. Nah, fungsi yang pertama ya, pembatas yang pertama dihasilkan dari fungsi dengan neuron hidden yang pertama. Jadi X1 W1 terhadap yang hidden pertama, X2 W2 terhadap hidden yang kedua, seperti itu. Nah, ini menghasilkan linear yang pertama, kemudian neuron hidden yang kedua menghasilkan garis batas yang kedua, dan seterusnya ya. Jadi dengan menggunakan hidden layer ya, bisa dibangun beberapa garis pembatas untuk supaya bisa membagi kelas ya,
yang tidak hanya satu garis batas saja, tetapi kita perlukan 2 atau lebih garis pembatas ya. Maka konsep multilayer perceptron dipakai untuk mengklasifikasikan data yang tidak hanya butuh cuma satu garis saja, tetapi lebih dari satu garis, atau tersebut multilinear perceptron ya. Contoh yang paling sering dipakai untuk penerapan multilayer perceptron yaitu gerbang logika XOR, dimana kalau XOR itu nilainya kalau datanya sama bernilai 0, kalau datanya berbeda bernilai 1. Jadi 0 XOR 0 nilainya 0, 1 XOR 1 nilainya 0. Jadi datanya kan, inputnya kan sama. Kalau inputnya berbeda 0 sama 1, maka outputnya 1, atau 1 dengan 0 maka outputnya 1. Kalau coba digambarkan dengan titik-titik pada gambar plotnya, Anda lihat yang kelas merah ini yang datanya inputnya sama 00 dan 11, berarti nanti kan outputnya 0. Sedangkan 01 dan 10 dan 01 ini kelas yang kedua, jadi outputnya 1. Kalau misalnya digunakan cara perceptron, jadi kan membangun satu garis batas saja. Misalkan contohnya seperti ini, saya membuat fungsi garis linear. Nah, Anda perhatikan kelas yang data 00 sama data 11 benar masuk dalam satu kelas yang sama. Nah, kelas yang 01 ini juga benar, kelas yang kedua gitu ya. Tapi data yang 10 salah, ikut kelompoknya yang 00 sama 11. Kalau misalnya diubah garis linearnya menjadi gambar yang kedua ya, gantian yang salah yang 1,1 ya, yang kelas 01 maupun 10 benar, yang data 01 maupun 10 benar dalam kelas yang sama. Nah, ternyata mau gimana pun caranya membangun satu garis linear nggak bisa untuk kasus XOR ini, butuh 2. Nah, Anda lihat, butuh 2 garis linear yang dapat memisahkan 2 kelas itu dengan benar ya. Jadi ini convex regionnya terbentuk, ini garis bondingnya. Jadi untuk area di dalam sini, ini kelas yang pertama, kelas yang hijau gitu ya, sedangkan yang di luarnya area tersebut kelas yang kedua. Jadi diperlukan dua garis linear, tidak bisa cuma satu saja, jadi membentuk sebuah area gitu ya, convex region. Nah, yang kasus-kasus seperti itulah yang kita bisa terapkan atau cocok menggunakan multilayer perceptron untuk membangun classifiernya. Nah, ini kebetulan areanya berupa area yang fungsi garis linear, jadi beberapa mungkin lebih kompleks lagi, yaitu juga bisa pendekatannya menggunakan multilayer perceptron. Oke, nah ini salah satu solusi dari jaringan saraf tiruan yang XOR. Jadi ada banyak solusi sebenarnya, ini contohnya. Jadi cara bacanya, ini yang bagian bawah ini adalah inputnya. Nah, inputnya kan 2 tadi, X1 X2. Ini kebetulan tanpa ada bias input. Kemudian ini neuron hiddennya, jadi hidden layernya 1 dengan 2 neuron ya, tadi terbentuk 2 garis pembatas ya. Kemudian ini outputnya ya, outputnya bisa 0 bisa 1. Ini masih jaringan saraf tiruan multilayer perceptron yang sederhana ya. Jadi ada beberapa nanti kasus-kasus yang lebih kompleks, mungkin pembentukan multilayer perceptronnya butuh banyak hidden layer, satu hidden layer butuh banyak neuron dan seterusnya. Nah, untuk XOR merupakan sebuah kasus yang pendekatan yang dapat diselesaikan dengan multilayer perceptron dengan nilai akurasinya 100% benar ya. Bisa menggunakan semua kombinasi datanya dari 00, 01, 01, jadi bisa lebih mudah untuk membangun classifier dengan hasil yang benar-benar semuanya, jadi 100% benar, akurat. Nah, tapi banyak sekali kasus-kasus nyata bahwa
nggak bisa nyampe 100% benar untuk semua kombinasi atau semua data yang ada. Nah itu biasanya kita nanti ada sebuah nilai batas tertentu terhadap error yang dihasilkan oleh classifier apapun ya, termasuk multilayer perceptron gitu ya, yang dimana kapan sih membangun arsitekturnya, mengadjust bobotnya mau diteruskan lagi atau kapan harus berhenti. Nah itu proses learningnya, patokannya yaitu berapa error minimum yang diinginkan. Kalau udah tercapai ya berhentilah proses learningnya, proses trainingnya selesai, learning bobotnya selesai, maka itu hasil yang terakhir. Tapi kalau belum sesuai dengan minimal error yang diinginkan, terus lagi lakukan proses update bobotnya. Oke. Nah berarti untuk berikutnya kita mau mempelajari bagaimana update bobotnya. Nah sebelum masuk ke metode update bobot pada multilayer perceptron menggunakan backpropagation, sebelumnya saya awali dulu dengan gradient descent ya. Dari gradient dulu. Gradient itu adalah first order derivatif, sering kalian atau di bahasa Indonesia disebut turunan tingkat pertama. Turunan pertama. Jadi misalnya sebuah fungsi fx adalah sama dengan x kuadrat, maka turunan tingkat pertamanya yaitu turunan terhadap x ya, 2 kalikan x pangkat 1 atau 2x ya. Kita nanti terapkan untuk updatean bobotnya. Jadi konsep pengupdatean bobot kita akan menggunakan formula dari gradient descent. Anda perhatikan formulanya, jadi xt sama dengan xt-1 kurangi learning rate turunan dari xt-1. Nah kita lihat apa itu xt-1. Jadi xt-1 adalah lokasi data pada data yang sebelumnya. Nah kita akan melakukan perubahan ya dari poin sebelumnya menuju ke ya. Kalau fungsi gradient itu kan, gradient kan biasanya dipakai untuk mencari nilai optimal ya, titik tertingginya atau titik terendahnya. Nah ini merepresentasikan kalau fungsi x kuadrat ini yang kita akan mencoba mencari titik terendahnya. Nah ini sebenarnya konsepnya sama dengan konsep learning ya. Jadi learning diperlukan kalau output dari hasil classifier tidak sesuai targetnya. Berarti kan ada error dari hasil klasifikasinya. Jadi errornya sebesar selisih target dengan output classifiernya. Nah, kita kan kepinginnya error itu diminimalisasi sehingga sama sekali nggak ada error. Kepinginnya seperti itu. Nah itu berarti kita ingin supaya nilai selisih errornya adalah sama dengan 0. Jadi gambar fungsi y(x kuadrat) ini bisa merepresentasikan hal tersebut. Jadi titik biru ini adalah titik kalau sekarang datanya masih ada error. Jadi ini titik biru. Nanti kita kepinginnya menuju titik yang paling optimal, jadi paling rendah. Jadi errornya sama sekali sudah nggak ada. Jadi kita gunakan konsep gradient, yaitu untuk menggerakkan supaya hasil perubahan ya, tambah lama itu tambah lama mendekati hasil yang diinginkan, yaitu error sama dengan 0. Nah coba Anda perhatikan apa kaitannya dengan formula gradient descent. Jadi dari lokasi sebelumnya dicari sebuah turunan dari fungsi lokasi sebelumnya ya. Di sini dicontohkan lokasi sebelumnya itu di titik 2 ya, jadi x nya 2 ya kan, dapat y nya sama dengan 4, jadi y sama dengan x kuadrat kan, seperti itu. Nah nilai gradient fungsi naik ke atas, gambar gradiennya kalian lihat dengan vektor berwarna dengan panjangnya ya sebesar warna panjang garis vektornya. Kemudian nilai gradient ini kalau ingin menuju ke titik, kan kita kepingin error yang paling kecil ya 0, maka kita akan ubah arahnya supaya ke bawah ya. Jadi dikalikan fungsi negatif ya, tadi arah misalnya tadi kan sebesar ya, jadi
besar gradien itu dicari dari fungsi turunan pertamanya. Jadi y aksen sama dengan 2x. Jadi kan kalau x nya ada tadi 2, tadi ke atas tadi besarannya adalah sebesar 2 ya, nilai gradien jadi fungsi sebesar nilai turunan pertamanya, jadi tadi plus 2 ya. Kemudian diarah ke bawah, jadi nanti negatif 2 dengan ya, nilai yang sama ya, panjangnya vektor sama, ini plus 2, jadi y aksen sama dengan 2x dengan x nya sama dengan 2, jadi ini plus 4, maksud saya ya, x nya akan 2 plus 4, maka kalau nanti diterapkan minus, jadi nanti ini adalah negatif 4 ya, jadi berubah arah tapi besarannya sama, y aksen sama dengan 2 kalikan 2, itu pada x sama dengan 2. Nah kemudian untuk mencapai perubahan yang diinginkan, nanti nggak langsung dikurangi dari turunan pertama ya, tapi biasanya diperlukan sebuah konstanta atau skala langkahnya ya. Kalau dalam jaringan saraf tiruan kita sebut learning rate ya, jadi bagi persentase nilai yang konstanta untuk bagaimana mengukur kecepatan belajarnya jaringan saraf tiruan. Nah, jadi misalkan diterapkan sebuah learning rate tertentu sehingga yang tadi gradiennya 2 kalikan 2 bandingkan 4 gitu ya, ya dikalikan misalnya 0,1 atau 0, berapa gitu ya, menjadi 0,5 misalkan menjadi 2 seperti itu. Jadi untuk langkahnya berkurang ya, untuk menuju ke posisi yang berikutnya dengan cara nilai yang awal di x2 akan berpindah ya, dari hasil pengurangannya dengan nilai gradien fungsi ke bawah dikalikan learning rate-nya. Jadi posisinya berpindah menuju titik yang berikutnya, yaitu yang di posisi biru ya. Jadi itu formula gradient descent yang digunakan untuk update bobot pada jaringan saraf tiruan. Nah, jadi bagaimana kita mencoba mengubah nilai bobot sehingga nanti untuk berikutnya sama ya, nanti pindah ke searah gradien fungsinya. Jadi tetap mengikuti ini tetap mengikuti fungsi garisnya ya. Namun arahnya bagaimana, semakin cepat maka perpindahan posisinya ya, jadi nanti akan birunya di bawah sini. Jadi kalau learning rate-nya semakin besar maka proses pindahnya semakin cepat ya, birunya di sini. Kalau learning rate-nya semakin kecil maka pindahnya pelan-pelan. Nah, seperti itu ya. Kalau Anda perhatikan, kalau fungsi yang ini ya, gradiennya dia sama dengan 2x, semakin besar x-nya kan kemiringannya semakin curam, jadi semakin besar perubahan perpindahannya. Nah, jadi tambah lama nanti proses update-nya ya, tambah mendekati garis titik optimalnya. Jadi dalam hal ini errornya sudah tidak ada, yaitu kalau dapat diklasifikasikan dengan tingkat error dengan akurasi 100%, maka tidak ada selisih error lagi. Nah, jadi konsep gradien dipakai yaitu untuk mencoba memilih ya, ke arah mana yang benar supaya proses update bobot yang digunakan nanti di jaringan saraf tiruan ya, menuju ke arah titik optimalnya. Oke. Nah, kemudian yang target dari update bobotnya, kalau Anda perhatikan, kalau yang di minggu lalu ya, kan kita punya formula untuk errornya, target dikurangi hasil output dari jaringan saraf tiruannya. Nah, berarti gradien yang akan diterapkan pada jaringan saraf tiruan berdasarkan fungsi apa? Nah, itu yang akan menentukan proses pembelajarannya. Nah, kalau tadi contoh yang di depan kan targetnya terhadap fungsi gradiennya terhadap fungsi x kuadrat ya. Nah, kalau yang
nanti di proses learning yang jaringan saraf tiruan, gradiennya dipakai di mana, seperti itu ya. Jadi gradiennya akan digunakan untuk meminimalkan error ya. Jadi masih ada error itu kan target nggak sesuai yang di output Y nggak sesuai dengan target yang diinginkan. Jadi kita akan mencoba mencari supaya selisih errornya itu tambah lama tambah kecil dan sama dengan 0 kalau perlu. Jadi kita akan melakukan turunan terhadap fungsi error tersebut. Itu yang akan dilakukan pada formula gradient descent terhadap fungsi errornya. Jadi cost function-nya adalah fungsi error yang dihasilkan oleh jaringan saraf tiruan ya. Jadi untuk ini kalau yang bobot yang bukan yang untuk input, yang ini bobot yang bias ya. Nah berarti kalau dirangkum sebagai berikut, ini formula gradient descent yang tadi dituliskan di depan ya. Bobot mula-mula akan dikurangi dengan learning rate dan gradien dari fungsi error dari posisinya bobot mula-mula tadi gitu ya. Maka nanti proses update bobotnya, kalau fungsi errornya adalah target dikurangi hasil klasifikasi dilihat dari nilai data X ke I akan mengupdate bobot ke I kan, seperti itu. Maka kalian perhatikan ini yang kemarin kita terapkan pada cara kedua materi perseptron ya. Jadi kita mengupdate bobot pada input ke I, kita lakukan dengan bobot ke I tadi ditambahkan dengan delta bobot. Nah delta bobot itu yang kita terapkan dengan metode gradient descent-nya. Jadi learning rate ya dikalikan fungsi errornya, yaitu T dikurangi Y XI. Nah ini kenapa kok fungsi errornya dapat T min Y XI ya? Ini sebenarnya ada proses yang panjang ya. Intinya kalau untuk yang perseptron ini cara dari pengupdatean bobotnya. Nah nanti di multilayer perseptron ya, untuk gradien E-nya ya, delta E-nya ini kita harus cari ya dari ya perubahan-perubahan yang ada di masing-masing bobot dari input ke hidden ke output. Oke. Jadi prinsip gradient descent itu akan juga dipakai di multilayer perseptron. Kalau gradient descent pada perseptron ini sudah kita dapatkan rumusnya ya, jadi penurunannya, jadi sebenarnya ada penurunannya sehingga dapat ini formula untuk update bobot pada perseptron. Oke, jadi ini yang minggu lalu ya, step by stepnya. Kemudian kalau secara general, kalau pada ANN nah, kita hitung error ya, E-nya berapa, nanti baik di perseptron maupun di multilayer perseptron update-nya sebenarnya sama, selain karena kita menggunakan gradient descent, kita akan mengurangi bobot yang sebelumnya dengan learning rate yang dikalikan gradien error terhadap bobot tersebut ya. Nah ini yang akan dibahas ya pada materi backpropagation. Nah untuk backpropagation bagaimana cara kerjanya? Jadi learning pada backpropagation merupakan learning pada multilayer perseptron untuk mencari atau mengupdate bobot yang sesuai ya, jadi untuk menemukan bobot yang sesuai sehingga hasil klasifikasi nanti benar ya. Kalau kita mencoba semua kemungkinan perubahan bobot ya, itu butuh waktu yang sangat panjang ya. Oleh karena itu metode backpropagation merupakan salah satu penyelesaian untuk mengadjust bobot, untuk mencari bobot yang baik, yang benar, supaya multilayer perseptron dapat menghasilkan hasil klasifikasi yang baik. Jadi merupakan metode gitu ya.
learning pada MLP, multi-layer perceptron. Nah, untuk prosesnya nanti ada dua, ya. Ada proses forward dan ada proses backward. Ya, proses forward sama seperti perceptron. Jadi kalikan bobot dengan input, kemudian nanti masuk ke layer-layer berikutnya, keluarlah sebuah output tunggal. Nah, proses forward keluarlah output dari classifier, akan kelihatan errornya. Nah, error itu akan dipakai untuk proses backwardnya, ya. Jadi proses pengupdateannya bobot mulai dari output layer menuju ke depan. Nah, kalian bisa lihat bagiannya ini. Jadi yang hijau untuk mendapatkan output classifiernya, nanti outputnya keluar. Kalau masih ada error, maka informasi errornya akan dipakai untuk proses backward, ya. Untuk apa? Untuk mengupdate bobot dari setiap koneksi antara output ke hidden, nanti antara hidden ke input. Jadi arahnya ada dua, ya. Back propagation ada dua proses, forward step, nanti informasi error akan dipakai untuk backward stepnya. Oke. Nah, untuk forward propagation, ya, sama seperti perceptron. Jadi data trainingnya kemudian dikalikan dengan bobot, masuk ke hidden masuk ke output, dapat summation, hasil fungsi aktivasinya dilihat sampai terakhir di output layer berapa nilai klasifikasinya. Nah, kemudian untuk backward, ya, kita akan melakukan atau mengolah fungsi aktivasi yang tadi dengan error untuk dikembalikan ke depan untuk mengupdate bobotnya. Ya, jadi kita akan mengalihkan hasil dari gradien terhadap bobot untuk mengupdate bobot yang ada. Oke. Nah, sebelum masuk bagaimana update bobotnya, nanti proses jaringan saraf itu kapan akan berhenti dilakukan, ya kalau sudah ada atau memenuhi stopping kriteria. Nah, kalau di multilayer perceptron biasanya sering dipakai square error. Jadi berapa sih error yang terjadi dikuadratkan. Nah, apakah sudah sesuai error kuadrat minimal? Kalau belum, maka lakukan lagi, kalau tidak berhenti. Atau bisa misalnya generalized base criteria, jadi ada beberapa kriteria yang intinya iterasinya sudah tercapai berapa kali, maka proses itu berhenti. Jadi misalnya di set, akan diiterasikan epoch, ya, iterasi itu epoch sampai 10.000 kali, maka kalau sudah sampai 10.000 maka proses learningnya berhenti, itu juga boleh. Jadi ada dua macam untuk proses learning itu dilakukan terus, ya. Kapan harus berhenti, kapan harus terusnya. Jadi kalau memenuhi MSE minimal maka berhenti, atau memenuhi jumlah iterasi maksimal maka berhenti. Nah, untuk proses update rule-nya nanti saya akan jelaskan dari slide yang kedua. Intinya kita akan menggunakan formula gradient descent, ya. Tadi kan sudah dituliskan di depan. Nanti error yang kita akan gunakan jenisnya yang mean square error. Dalam hal ini error dikuadratkan terus dijumlah-jumlahkan, gitu ya. Nah, ini nanti formula yang akan digunakan untuk update bobot di multilayer perceptron. Oke, saya masuk dulu langsung ke proses backpropagation untuk mempelajari bagaimana mengupdate bobot pada multilayer perceptron. Nah, untuk yang backpropagation saya gunakan contoh langsung supaya lebih mudah dipahami. Saya ambil dari website pada alamat yang sudah tertera di sini, ya. Untuk metode backpropagation bukan merupakan metode satu-satunya untuk learning pada multilayer perceptron, ya. Jadi ada banyak
metode. Nah, backpropagation ini yang paling banyak dipakai untuk mengupdate bobot pada jaringan saraf tiruan yang jenisnya multilayer perseptron. Oke, arsitektur jaringan saraf yang kita akan bahas sebagai contoh. Ada dua input pada input layer, ada dua neuron pada hidden layer, ada dua neuron pada output layer, ya. Dengan masing-masing bobotnya Anda bisa baca dari I1, contohnya ini neuron input 1 I1, bobot ke hidden 1 W1, bobot ke hidden 2 W3. Neuron 2 inputnya I2, bobot ke hidden 1 W2, bobot ke hidden 2 W4, dan seterusnya. Hiddennya ada dua neuron. Nah, perhatikan ini outputnya 2, ya. Kalau yang tadi dicontohkan untuk yang XOR outputnya 1, ya. Jadi sebenarnya mau jumlahnya 1 ataupun jumlahnya 2, cara kerjanya sebenarnya sama. Semua neuron dari masing-masing layer berhubungan. Oke. Kemudian setiap layer pada input maupun hidden ada sebuah bias, ya, dengan bobot yang sudah juga ditentukan masing-masing. Nah, misalnya menggunakan contoh, ada dua input neuron dengan masing-masing nilai sudah diberikan di sini 0,05, 0,1. Kita akan lakukan training supaya outputnya nanti di O1 itu 0,01, di O2 0,99. Jadi ini target outputnya. Kemudian setiap bobot sudah diinisialisasikan dulu seperti yang tertulis di dalam gambar ini. Kemudian untuk cara kerja backpropagation bagaimana, ya kita akan mau terapkan dari data training satu saja ini dulu, ya. Jadi input sudah ketahuan, targetnya kepengen apa, ini kita coba lakukan proses trainingnya. Oke, PES atau forward propagation ini sama seperti yang di minggu lalu di perseptron, summation kan bobot dengan inputnya. Jadi di sini istilahnya hasil summationnya kita tampungkan variabel net. H1 itu berarti untuk masuk sebagai inputnya H1. Jadi untuk masuk ke H1 kan butuh perkalian I1, input 1 dengan bobotnya W1 ditambah input 2 dikalikan bobotnya yaitu W2. Hati-hati, tambah ada bias, ya, 1 dikalikan bobot bias 1. Ini persamaannya, ya. Ya, angkanya input pertama 0,05 kalikan 0,15 atau dibalik, ya, W1 dulu, ya. Berarti 0,15 kalikan 0,05. Kemudian yang W2 0,2 kalikan 0,1 ditambah bobot biasnya adalah 0,35 kalikan 1. Didapatkan hasil penjumlahannya 0,3775. Jadi yang masuk net H1 itu yang masuk ke H1. Nah, karena masih berupa neuron hidden, maka neuron hidden harus kita hitung output dari neuron hidden itu berapa untuk menuju ke output 1. Nah, kalau di multilayer kita gunakan fungsi sigmoid. Jadi hasil masukkan ke H1, jadi input summation ke H1 0,3775. Untuk outputnya H1 kita masukkan ke fungsi sigmoid, ya. Ini persamaan fungsi sigmoidnya 1/1 tambah E pangkat minus hasil netnya, ya. Hasil net dari H1 min 0,3775 dimasukkanlah ke fungsi sigmoid. Output dari hidden 1 adalah 0,59. Oke. Jadi itu prosesnya sama seperti yang minggu lalu perseptron, namun bedanya fungsi aktivasinya pakai sigmoid, ya, nggak pakai step yang 0 atau 1 itu. Lakukan hal yang sama untuk yang H2 juga kayak gitu, ya. Jadi input kalikan bobot W3, input 2 kalikan bobot W4 tambah bias kalikan bobot bias. Summationnya net H2. Output H2, ya, masukkan nilai net H2 itu ke fungsi aktivasi sigmoid. Dapatlah, kalau kalian sudah lakukan, dapatlah nilai 0,596.
Oke, itu baru hitung input outputnya H1 maupun H2. Nah, karena masih ada menuju output layer, caranya sama, summation-kan lagi. Jadi output H1, Anda perhatikan output H1 0,59 merupakan input yang akan dikalikan dengan W5 ketika menghitung inputnya O1. Output H2 yaitu 0,59 akan dikalikan dengan W6 ya, masuk ke O1 dan 1 kalikan B2 ya. Jadi di slide berikutnya menerangkan hal tersebut. Jadi output H1 sudah saya simpan, mestinya juga ada output H2 ya. Jadi output H2 ada 0,59 ya, itu hasil net terhadap O1. Nah, sekarang tinggal yang terakhir, outputnya O1 berapa? Ya, masukkan lagi ke fungsi sigmoid. 1,1 merupakan net O1, masuk ke fungsi sigmoidnya, dapatlah output dari classifier untuk O1 sebesar 0,75. Nah, Anda perhatikan targetnya loh 0,01. Output classifier untuk O1 0,75. Waduh, bedanya banyak sekali ya. 0,01 vs 0,75. Target 0,1, Y-nya untuk O1 0,75. Hitung yang sama untuk O2 bagaimana? Ya, untuk O2 ya outputnya H1 kalikan W7, outputnya H2 kalikan W8, 1 kalikan 0,6. Masuk fungsi aktivasi, dapatlah fungsi aktivasi sigmoid dari net O2 besarnya 0,77. Nah, jadi targetnya 0,99, keluarannya hasil neural network yang ini 0,77 ya, beda tapi nggak terlalu banyak. Kok tadi banyak sekali ya, targetnya 0,01, keluarannya 0,75. Kalau yang O2 selisihnya sedikit. Nah, ini forward propagation ya, forward pass. Berikutnya, karena kelihatan bahwa masih ada kesalahan, ada error ya, dari yang dihasilkan classifier dengan yang diinginkan, maka kita hitung dulu errornya. Untuk error yang pertama yaitu untuk error yang pertama dengan target 0,01 ya, kemudian outputnya 0,75, menggunakan metode penghitungan error yaitu square error function. Nah, ini persamaan square error function, target kurangi output dikuadratkan ya, kemudian dikalikan setengah. Jadi ini hasilnya square error function untuk error yang pertama dari output 1. Lakukan hal yang sama untuk output 2. Berarti targetnya 0,99, keluarannya output 2 tadi adalah 0,77 ya. 0,99 kurangi 0,77 dikuadratkan, kalikan setengah. Setelah itu, karena ini dua output ya, secara formula kan Anda lihat totalnya, jadi di summation. Jadi totalnya ya error di output 1 tambahin error di output 2, ternyata total errornya 0,29. Nah, Anda perhatikan yang tadi ya, untuk output 1 kan memang bedanya banyak banget ya, sangat menentukan besarannya dibandingkan kalau yang output 2 cuma 0,02. jadi output totalnya ini yang berpengaruh adalah di output satunya masih salah besar, salah banyak gitu ya. Jadi kita akan mengupdate ya, kalian perhatikan output 1, kalau Anda perhatikan nanti bobot yang paling banyak perubahannya pasti yang menuju ke output 1 dari W5 W6. Nah, sebelumnya kan masuk juga dari W1 W2. Jadi nanti perubahan bobot entah di W1 entah W2 W5 ataupun W6 akan lebih besar semestinya dibandingkan perubahan bobot yang menuju ke O2.
errornya dulu. Nah, error ini yang akan dipakai sebagai proses update bobot dengan cara backward propagation tahap kedua, ya, jadi backward propagation. Tadi persamaan gradient descent, fungsi error itu akan digradienkan. Nah, oke, kita lihat. Nah, ini tahap yang paling sulit, ya, backward pass ini tahap yang baru, ya, buat kalian, ya. Sebelumnya forward propagation kan sama dengan perceptron tapi pakai sigmoid. Nah, sekarang kita akan melakukan proses gradient terhadap error tadi, ya. Jadi nanti proses gradient error akan dikalikan learning rate, itu yang akan dipakai untuk update bobotnya. Nah, yang dicontoh di sini hanya satu saja, jadi saya hanya memberikan contoh bagaimana nanti mau mengupdate bobot W5, ya. Jadi sudah backward pass, tahap keduanya back propagation. Nah, kita mulai dari bagaimana mengupdate W5. Nah, kita lihat W5 ada hubungannya dengan output 1. Maka nanti Anda harus tujuannya untuk mengupdate W5, kalian akan melakukan gradient kesalahan, gradient error total, ya. Jadi meskipun W5 cuma ada hubungannya dengan O1, tapi karena kan ini output neuronnya ada 2, maka informasi kesalahannya, errornya, ya, dari E totalnya tersebut. Nah, jadi kita akan melakukan gradient E total terhadap perubahan bobot W5. Jadi del E del W, ya, gradient kan terhadap W5. Nah, ini rumus lengkapnya. Nah, rumus ini bagaimana kok bisa terbentuk, ya, chain rule pada gradient tingkat 1. Mungkin biar mudah lihat gambar berikutnya, ya. Jadi intinya backward pass ini nanti Anda akan mengupdate bobot satu persatu dari jaringan yang paling belakang, dari output ke hidden, ya. Kita nanti update W5, update W6, update W7, W8 dan B2, jangan lupa ada bias 2. Nah, setelah itu lanjut update bobot yang hidden ke input, update W1, W2, W3, W4 dan terakhir B1. Dapatlah semuanya kan bobotnya baru. Nah, itu epot 1, iterasi pertama mengupdate bobot. Nah, iterasi kedua, ya, lakukan training lagi dengan bobot yang baru sudah benar atau belum. Kalau belum, update lagi. Nah, itu iterasi kedua. Belum benar, learning lagi ke tahap ketiga dan seterusnya, ya. Jadi intinya propagation mengupdate bobot lewat belakang, ya, lewat informasi kesalahan dengan menggunakan gradient descent yang akan mengupdate bobot dari output layer menuju input layer. Oke. Nah, sekarang yang dari output layer ke input ke hidden layer dulu, kita pakai contoh dengan mengupdate bobotnya W5. Anda perhatikan kalau dalam tahap forward itu kan hitung netnya dulu, net output 1. Nanti nilai net output 1 akan dimasukkan ke fungsi sigmoid, dapatlah fungsi output 1. Output 1 bisa dilihat berapa nilai errornya, kan seperti itu. Nah, proses update bobotnya tadi dengan gradient descent Anda harus mencari gradient terhadap error, ya, del error per del bobot yang mau diupdate. Nah, ini dia, jadi del error total del per del bobot, saya mau update W5. Nah, jadi kita terhadap W5. Nah, ini chain rule-nya. Nah, untuk mendapatkan nilai itu bagaimana? Step by step, ya. Jadi lakukan gradient E tadi terhadap outputnya, ya, terhadap nilai outputnya. Jadi del E total terhadap del out 1. Nah, kemudian tadi output 1 diperoleh dari net, kan, jadi fungsi sigmoid output 1, isi variabelnya kan dari summationnya output 1, jadi net output 1. Maka lakukan gradient fungsi output 1 terhadap netnya tadi. Nah, nilai summation net kan dapat dari penjumlahan
W5 kalikan output H1, H2, W6. Nah, maka lakukan gradien fungsi net yang masuk ke output 1 terhadap W5 saja, karena kita mau menghitung W5. Berarti nanti kalau kalian mau mengupdate W6 ya kalian ubah tinggal W ini jadi W6. Jadi lakukan gradien terhadap W6, maka nanti netnya ini terhadap W6. Nah, ini ada B2, berarti gradien terhadap B2. Ya, yang ini sama, yang ini sama. Maka yang beda cuma di bagian bawah. Jadi yang terakhir net O1 terhadap del B2. Seperti itu. Ya, jadi untuk neuron output 1 ya, update masing-masing bobot dengan chain rule-nya yang sama di bagian 2 ini, yang berbeda dari yang terakhir ya. Jadi delnya del bobot yang mau diupdate yang mana. Nah, untuk setiap proses gradien akan diterangkan satu persatu. Nah, mulai dari yang kanan dulu ya. Jadi chain rule yang pertama dari gradien E ke gradien out ya, jadi kan balik arahnya. Jadi mulai dari gradien error terhadap outputnya dulu. Oke, persamaan fungsi total error total itu kan square error function, tadi persamaannya sebagai berikut ya. Maka kita akan melakukan gradien fungsi total tersebut terhadap output 1 ya. Kalau dituliskan komplit fungsi square functionnya ini, kalau dituliskan lengkap ya, setengah target 1 kurangi output 1 kuadrat ditambah setengah target 2 kurangi output 2 kuadrat. Ini ditulis lengkap. Nah, kita lakukan turunan dari total ini terhadap output 1 ya. Lakukan fungsi turunan. Nah, ini jadi variabelnya adalah output 1. Jadi x-nya, kalau kalian fungsi fx, nah lakukan gradien f aksen x. Jadi variabelnya adalah output 1. Oke. Nah, ini hasil turunannya. Setengah, ini kan fungsinya ya, setengah 2 min 1, jadi setengah fungsi, pangkatnya dikurangi 1, kemudian pangkat itu kan 2 kali. Kemudian berarti ini variabelnya output 1 kan min output 1, berarti jangan lupa pengalinya min 1. Jadi ini gradien fungsi dari yang pertama, variabelnya terhadap output 1. Nah, sedangkan yang kedua ini tidak ada variabel output 1, maka gradiennya adalah bernilai 0. Oke. Jadi setelah disempurnakan, 2 kalikan setengah kan 1, kalikan min 1 berarti kan minus 2 pangkat 1 adalah 1. Jadi hasil akhirnya gradien E total terhadap output 1 minus berapa target outputnya dikurangi nilai outputnya. Nah, jadi target dikurangi output klasifikasi. Oke. Kalau kemarin yang dipersiapkan kan target dikurangi Y. Jadi nah, perhatikan ini cara nyarinya ternyata ya. Nah, kalau dimasukkan angka-angkanya, tadi kan target output 1 adalah 0,01, kepinginnya output 1 itu 0,01, tapi hasil classifiernya 0,75, selisihnya banyak. Nah, jangan lupa ada negatifnya, maka negatif minus 0,75, negatif minus 0,74 akan menjadi 0,74. Itu baru gradien E terhadap output 1 ya. Nah, sekarang kita akan lakukan proses berikutnya, gradien output 1 ke depannya terhadap variabel net. Oke, next ya. Nah, saya perlukan ini karena biar gampang ngelihatnya. Jadi output 1 terhadap variabel net, tadi mendapatkan output itu kan
pakai fungsi sigmoid. Nah, ini fungsi sigmoidnya saya tulis kembali. Jadi output 1 rumusnya adalah 1/1 plus fungsi sigmoid dengan nilainya variabel net O1. Nah, jadi yang masuk ke O1. Nah, kita lakukan gradien terhadap O1 ini terhadap variabel netnya. Oke, fungsi sigmoid Anda perhatikan ini saya kasih rumus turunannya. Rumus turunan fungsi sigmoid, jadi misalnya fungsi sigmoidnya kita sebut fx, maka turunan fx tadi adalah, kalau ada angkanya ya, di sini kebetulan fungsi sigmoid yang kita pakai ini konstantanya adalah 1 ya. Jadi 1 dikalikan x adalah min x. Jadi min x di sini adalah min variabelnya, jadi min net. Jadi kita abaikan ini. Jadi fungsi sigmoidnya turunannya adalah fx dikalikan 1 dikurangi fx. Fx itu ya fungsi sigmoidnya itu sendiri. Maka dituliskan di sini, Anda perhatikan ini hasil turunan terhadap sigmoidnya ini ya. Jadi fungsi sigmoidnya fx ya, ini fungsi sigmoidnya dalam hal ini variabel output 1 dikalikan 1 dikurangi ini kan fungsi sigmoidnya, jadi output 1. Oke, itu fungsi turunan dari fungsi sigmoid. Nah, karena tadi output 1 sudah didapatkan angkanya 0,75, maka masukkan ke persamaannya. 0,75 dikalikan 1 kurang 0,75 dapat 0,18. Nah, kita sudah menghitung turunan dari out menuju yang depannya net. Kurang satu tahap lagi, net dari masukannya ya. Jadi kita akan menghitung turunan net terhadap bobot yang kita mau update, yaitu W5. Jadi yang masuk ke O1 net terhadap bobotnya. Saya dituliskan lagi ya. Dapatkan net tadi rumusnya W5 kalikan output H1 ditambah W6 kalikan output H2 tambah B2 kalikan 1. Ini rumus untuk menghitung net atau fungsi netnya. Kita turunkan, kita cari gradiennya ya, turunannya terhadap W5. W5 variabelnya berarti. Nah, W5 kalikan sesuatu. Jadi ini kan variabelnya. Oke. Maka hasilnya adalah 1 dikalikan out kalikan W5 pangkat 0 ya. Dalam hal ini W5 pangkat 0 adalah 1. Kalau kalian turunan misalnya ini X nya ya, X dikalikan out, maka turunannya adalah out ya, seperti itu. Kemudian ini enggak ada W5 maka 0, di sini enggak ada variabel W5 makanya 0. Oke. Hasil dari del net output 1 terhadap del W5 ternyata nilai outputnya itu sendiri, yaitu output dari H1 yaitu 0,59. Jadi kan output H1 tadi kan sudah didapatkan dari proses propagation ya, tinggal diambil nilainya. Oke. Jadi setelah digabungkan ketiga-tiganya, dirangkum ya. Yang pertama kan menghitung total terhadap output tadi, dapat angkanya ini 0,74. Terus del output terhadap del net O1 dapat 0,186. Yang ketiga tadi del net O1 terhadap del W5 dapat 0,59. Total perubahannya ya, jadi del error terhadap del W5 0,08. Itu gradien total terhadap W5 ya. Maka angka itu akan dipakai, saya langsung ke bawah dulu ya. Angka itu akan dipakai di fungsi gradient descent-nya. Jadi W5 yang baru adalah W5 yang lama. Nah, W5 yang lama Anda perhatikan 0,4. 0,4 dikurangi, nah misalnya kita pakai learning rate-nya setengah, kalikan dikurangi learning rate yang dikalikan dengan informasi error. Jadi kalau kita baca ini
ya informasi kesalahan ya, gradien atau turunan dari error terhadap bobot W5 yang besarnya tadi 0,08. Jadi bobot W5 yang baru adalah 0,35. Nah, Anda perhatikan ya, tadi keinginannya kan 0,01 outputnya. Hasil classifier terhadap output O1 klasifikasinya tadi besar sekali 0,75. Besar kepingnya jadi kecil ya, harusnya kecil, maka pasti nanti B yang ke O ini pasti akan diperkecil ya, karena kan terlalu besar hasilnya. Nah perhatikan W yang lama 0,4 ya, akan diperkecil menjadi 0,35 ya. Berkecilnya karena ada learning rate, maka nggak langsung diperkecil drastis. Learning rate mempengaruhi, dan juga informasi kesalahan yang diperoleh dari nilai gradient error terhadap bobot W5. Nah, itu untuk mengubah bobot W5. Mengubah bobot W6, W7 dan W8 caranya sama ya. Tinggal pembaginya total terhadap del apa ya, cari gradiennya total, error total terhadap bobot mana, seperti itu. Nah ini yang keterangan di sini, ini proses detailnya tadi yang di halaman sebelumnya. Jadi kan kalau dirangkum ya, ini kan masih formula del E del out. Ini kalau hasil jadinya ternyata kalau DL total per del out terhadap outputnya, ini kan hasilnya tadi target dikurangi output classifier dinegatifkan. Kemudian kalau yang dari output ke netnya, ini hasilnya kan hasil gradiennya ya, hasil turunannya, output dikalikan 1 dikurangi outputnya itu sendiri. Kemudian yang terhadap W5 nya, karena dari W5 ini kan bobot yang dipengaruhi dari output hidden 1, maka dikalikan nilai output hidden 1. Nah ini kalau persamaan turunannya atau gradiennya sudah diubah menjadi nilai variabel pada jaringan syaraf tersebut ya. Nah nanti ada nilai yang akan selalu dipakai di proses berikutnya. Nah disimbolkan ya, cara bacanya ini informasi error gitu aja biar mudah. Jadi sebuah nilai yang menunjukkan besaran error ya, gradient error dari bobot ya, kita sebut informasi error. Kalau errornya pada output 1, maka informasi errornya sebesar 0,138 dan seterusnya. Nah ini rumus yang dipakai, ini motong ya, dari yang tadi total motong sampai sebelumnya yang net terhadap W5. Kan kalau Anda perhatikan dua ini sama ya, yang beda tinggal ini W5 ya. Nanti kalau mau W6 ganti W6, dan kalau mau 7 W7 ya, ada W8 ya, W8. Jadi yang beda di bagian paling belakang ini. Jadi yang depan ini kan sama ya, dua pertama ini sama lah, ini kan variabelnya. Nah ini disimpan, kita sebut istilahnya informasi error di output 1, seperti itu ya, supaya nanti nilai 0,13 ini kita akan pakai ya, tinggal dikalikannya. Kalau tadi W5 dikalikannya dengan output H1 untuk update bobot W5. Berarti kalau misalnya nanti W6 kan dari sini, dari H2. Berarti nanti pengalinya output H2. Nah, kalau saya mau update bobot W7, maka informasi errornya ya akan pengalinya dengan output H1. Kalau W8 nanti pengalinya output H2, seperti itu. Ya. Nah, tinggal kalau di W6 informasi error terhadap yang output 1. Kalau yang di output 2 terhadap
terhadap yang output 2, tapi sebenarnya sama saja. Beda ya, berbeda ya output 2. Nah, jadi kalau W5 temennya W6 dan menuju output 1, maka menggunakan informasi error output 1. Kalau yang di output 2 kan W7 dan W8, update bobotnya W7 W8, nanti akan menggunakan informasi error output 2. Nah, tinggal kalian ganti nanti delnya terhadap output 2, ini terhadap output 2, netnya output 2, seperti itu. Oke, nah silahkan dicoba sendiri ya untuk update yang W6, W7, W8 dengan cara yang sudah dicontohkan di bobot kelima ya. Jadi tinggal ganti untuk proses yang W6 gunakan informasi error 1. Nah, untuk W7 W8 silahkan pakai informasi error 2, hitung dulu, nanti tinggal dikalikan dengan hidden H1 dan hidden H2. Nah, itu update bobot hidden menuju output sudah selesai. W5, W6, W7, W8 sudah selesai. Oke, kemudian untuk bias caranya sebenarnya sama ya, terhadap bias, jadi tinggal del E terhadap bias. Nah, caranya sama. Oke. Nah, sekarang masuk ke bagian terakhir. Bagaimana bobot yang hidden ke input? Nah, Anda perhatikan. Karena hidden terletak antara output dan input, maka informasi error tadi, informasi error di O1 maupun informasi error di O2 tetap akan mempengaruhi atau digunakan untuk mengupdate bobot W1. Jadi nggak lepas ya, jadi tetap nanti informasi error itu akan mempengaruhi perubahan bobot dari W1 dan seterusnya. Oke, chain rule-nya dulu ya. Jadi tetap gradiennya atau turunannya dilihat dari total errornya. Jadi cost functionnya itu total errornya. Tapi kita sekarang akan gunakan untuk mengupdate W1. Nah, kita lihat chain rule-nya. Nah, total terhadap, nah karena ini kan neuronnya H1 ya. Jadi kan W1 itu kan menghubungkan I1 ke H1. Maka kita akan melihat turunan E total tadi terhadap yang ini ya, output H1. Habis itu lanjut kayak tadi, turunan output A1 terhadap net. Jadi del output H1 terhadap del net H1. Nah, yang terakhir baru del net H1 terhadap del W1. Nah, jadi nanti untuk yang W yang lainnya di sini W1, W2, W3, W4 caranya sama. Del E output H1 terhadap net E terhadap out, nanti out terhadap net H1, net H1 terhadap yang di sini W2. Yang ini juga caranya kayak gitu, E total terhadap out H2, out H2 terhadap net H2, net H2 terhadap W3. E total yang untuk yang W4, E total terhadap out H2, out H2 terhadap net H2, net H2 terhadap W4. Yang bias juga gitu caranya sama. H2 bias terhadap bias juga. Yang terakhir aja prosesnya yang berbeda. Oke. Nah, untuk detail yang dicontohkan yang W1 saja. Anda perhatikan untuk yang total terhadap output H1, kita perlu menghitung 2 karena kan ada 2 output ya. Kalau tadi dari hidden ke output, untuk mengupdate W5 itu pengaruhnya cuma ke output 1 aja ya, ke output 2 tidak ada pengaruh, jadi cukup pakai informasi errornya output 1. Tapi Anda perhatikan W1 ini ke H1 lah, H1 nanti dipakai, selain dipakai di output 1 juga dipakai ke output 2. Maka ngitung
gradien total error terhadap H1 tidak cuma pakai yang errornya O1 aja, tapi juga pakai errornya O2, jadi pakai E total ya. Kalau Anda perhatikan tadi ya, saya balik sedikit aja. Nah, kalau yang tadi E total terhadap output 1 ya tetap pakai E total sebenarnya, tapi nggak terlalu berpengaruh. Anda perhatikan ya, terhadap output 1 kan ini 0 hasilnya, karena kan cuma di jaringan ini W5 pengaruhnya cuma di di neuron net output 1 saja. Di output 2 W5 tidak ada hubungannya, jadi nanti untuk output 2 dia nilainya 0. Nah, tapi kalau yang tadi hidden ya, H1 dipakai ke output 1, H1 juga dipakai di output 2, maka nanti pasti informasi error di output 1 dan di output 2 akan dipakai untuk menghitung nilai dari del total terhadap H1. Oke. Nah, sekarang kita hitung satu persatu. Oke, sekarang kita hitung del E total terhadap output H1. Perhatikan yang ini ya. Persamaannya kita hitung dulu del untuk output yang pertama, error output yang pertama terhadap H1 dulu. Dengan chain rule kita lihat del error output 1 terhadap del net output 1. Anda perhatikan ini ya, kan errornya output 1 ya, terhadap yang masuk di output 1 yaitu net O1, jadi langsung ya, jadi yang karena kan H1 itu kan masukkan untuk output 1 pengaruhnya, maka kita akan bisa juga lanjutkan yang masuk ke output 1 yaitu net output 1 terhadap output H1 ya. Jadi kan output H1 merupakan input dari output 1, jadi output H1 ke net O1, maka turunan yang kita akan lakukan errornya, del errornya terhadap masukannya output 1 atau net O1 dikalikan turunan fungsi dari net O1 terhadap output H1. Nah, untuk del error output 1 terhadap net O1 itu adalah nilainya yang tadi itu yang informasi error pada output 1 yang nilainya di depan tadi dituliskan adalah ya 0,1384. Oke, itu yang output 1. Jadi nanti kalau kalian ingin hitung del error output 2 terhadap net output 2 ya, berarti del error output 2 terhadap output 2, net output 2 besarannya adalah informasi error output 2. Untuk lengkap dari rumus informasi error output 1 ini seperti yang di depan tadi itu ya. Nah, Anda perhatikan untuk informasi error output 1 yaitu del error output 1 terhadap net error output 1 sudah dapat. Kemudian kita akan kalikan dengan pengaruh gradien atau turunan dari netnya ke H1-nya, yaitu ke output H1-nya yang ini kan. Nah, itu perlu dijabarkan dulu ya. Kalau masuk ke net O1 kan rumusnya W5 kalikan output H1. Nah, Anda melihat ini pengaruhnya di sini kan ya, fungsinya tambah W6 kalikan output H2 tambah BS2 kalikan 1. Nah, kita lakukan del net O1 tadi terhadap output H1. Nah, ini kan variabelnya output H1. Maka ini kan kalau pakai X-nya berarti ini X-nya. Jadi W5 kalikan X turunannya adalah W5. Ini tidak ada output H1, enggak ada output H1 berarti kan tambahkan 0 tambahkan 0. Turunan terhadap output H1-nya kan 0. Berarti didapatkan del net O1 terhadap output H1 nilainya W5. W5 itu Anda lihat bobot ya, yang menjembatani antara H1 dengan O1.
Berarti total dari persamaannya del E error output 1 itu kan berarti informasi error 1 yang masuk ke output 1 dari H1 dikalikan, nah ini Anda lihat, kalikan bobot W5 nya. Nah itu kita hitung pengaruh errornya ke output dari H1. Jadi memperhatikan informasi error output 1 dengan memperhatikan bobotnya, yaitu W5. Nilainya sebesar 0,55. Total terhadap output H1. Ya, yang kita hitung baru yang total total yang untuk untuk error yang pertama saja. Lakukan hal yang sama untuk error yang kedua, ya, dengan menggunakan cara yang mirip dengan tadi, cuma bedanya kalau H1 ke jaringan ke neuron O2 berarti kan informasi errornya adalah informasi error O2, maka dapatkan nilainya berapa informasi error output 2. Nah dari H1 ke O2 itu kan pakai W7, jadi maka nanti akan dikalikan dengan bobot ketujuhnya. Nah setelah hasilnya didapat, kalau Anda sudah lakukan proses pencarian informasi error O2, maka akan didapatkan nilai delta EO2 nya terhadap output H1 sebesar minus 0,019. Ya, jadi sudah dapat ya, lengkap ya total errornya, del errornya, total error terhadap output H1 dari O1 dan dari O2 sudah dapat komplit, dijumlahkan hasilnya 0,03. Jadi informasi error dari output total ke output H1 didapatkan 0,03. Nah ini sudah menyelesaikan bagian pertama ya, untuk menghitung perubahannya terhadap bobot W1. Nah sekarang kita lanjutkan bagian yang kedua. Oke, kita lakukan turunan dari yang out ke netnya. Nah untuk out ke net ya, karena tadi untuk mendapatkan out itu kan fungsi aktivasi sigmoid, maka ya persamaan fungsi aktivasi sigmoid di output H1 adalah 1 per 1 ditambah E pangkat min netnya H1 ya, sama dengan yang tadi itu ya, turunannya fungsi sigmoid. Sekarang untuk variabel output H1, maka turunannya yaitu ya fungsi sigmoid output H1 tadi akan dikalikan dengan 1 dikurangi output H1 atau fungsi sigmoidnya tadi. Oke, dimasukkan angka-angkanya. Output H1 0,59 dikalikan 1 dikurangi 0,59 dapatnya 0,24. Dapat sudah bagian yang kedua, tinggal bagian yang terakhir. Dari netnya H1 didel terhadap turunannya W1 ya. Jadi turunan net H1 terhadap W1. Kan untuk masuk ke H1 membutuhkan persamaan sebagai berikut. W1 kalikan I1 tambah W3 kalikan I2 tambah W1 kalikan 1. Turunan net H1 terhadap W1. Ini kan W1 berarti variabelnya. Berarti 1 I-W1 ya, maka I1 nya berapa? Ini kan nggak ada variabel W1, maka 0 tambah juga 0. Maka del net H1 terhadap del W1 untuk fungsi tersebut sebesar nilai input satunya. Input satunya penilaiannya adalah 0,05. Nah sehingga sudah didapatkan bagian yang terakhir, turunan H1 terhadap W1. Dikalikan semuanya. Nah, jadi ini hasil yang pertama untuk del E total terhadap output H1, yang ini yang kedua del output H1 terhadap net H1, yang ini del net H1 terhadap W1. Nah, perhatikan ya, perubahannya nggak besar ya, pengurangnya untuk mengupdate W1 nya tidak terlalu besar ya. Nah, kalau sudah dibuat rangkumannya untuk tadi menghitung bagaimana sih
del E total terhadap del W1 ya, ini kalau dirangkum Anda perhatikan butuh informasi error di output 1 yang akan dikalikan dengan turunan dari fungsi sigmoid di H1 gitu kan ya, kemudian dikalikan input 1. Oke. Tadi del E total terhadap del W1, maka dilakukan proses update bobot W1 yang W1 yang lama 0,15, limitnya sama ya tadi 0,5. Nah tadi perubahannya hanya 0,043. Jadi delta W1 yang baru 0,149. Anda lihat tidak terlalu banyak berubah ya. Jadi kalau dibandingkan dengan yang tadi, untuk yang jaringan dari hidden ke output W5 tadi perubahannya lumayan banyak gitu ya, lebih kecil perubahannya di W1 ya. Karena apa? Yang berhubungan dengan output 1 ya, W5 lebih banyak pengaruhnya daripada yang jaringan-jaringan sebelumnya. Nah silakan lakukan yang sama untuk menghitung W2, W3 dan W4 yang baru ya. Jangan lupa biasnya juga dihitung, bias 1 dan bias 2 juga dihitung, caranya sama. Nah, kalau dilakukan lengkap proses training dengan data training yang tadi soal yang kita sedang bahas ini ya. Jadi untuk input trainingnya 0,05 dan 0,1 dengan output yang diinginkan, pertama kali errornya sebesar 0,29, itu errornya. Terus kalau dilakukan perubahan bobot yang pertama dari hasil yang didapatkan ini tadi barusan, errornya berkurang. Kita perhatikan dari 0,298 menjadi 0,291 ya, berkurang. Jadi proses turunan terhadap fungsi errornya berpengaruh ya. Jadi mengurangi error ya, tetap mengikuti fungsi error tersebut nanti ke titik optimalnya yang paling kecil ya. Kemudian kalau misalnya proses iterasinya dilakukan terus sampai 10.000 kali ya, jadi kalau sudah multilayer perseptron mungkin agak sulit untuk mencapai akurasi 100%, kecuali kasus yang seperti XOR itu sederhana pun bisa. Tapi kalau yang ini kan kalau perhatikan datanya tidak sejelas kalau yang di XOR. Nah dengan 10.000 kali errornya bisa sangat berkurang dari 0,298 jadi tinggal 0,00 ya, tergantung kepinginnya mau berapa kali mengulang ya. Jadi contoh ini kan mengulangnya 10.000 kali terus berhenti, oh dapat ternyata errornya segini ya, sudah sangat kecil mendekati 0. Atau mau ditentukan nilai error terkecil berapa tercapai stop. Jadi misalnya ya mau saya tentukan errornya 1%. Jadi kalau misalnya errornya sudah 0,01 berhentilah running, itu juga boleh ya. Nah kalau Anda perhatikan dengan input 0,5 dan 0,1 dengan menggunakan iterasi sebanyak 10.000 kali, hasil klasifikasinya ya hampir mendekati target. Targetnya kan 0,01. Hasil klasifikasinya kalau menggunakan update bobot terbaru sampai yang 10.000 kali tadi, hasil klasifikasinya 0,0159 ya. Jadi perhatikan sangat pengaruh ya berapa angka di belakang koma. Kemudian untuk yang output kedua hasilnya 0,98 dengan yang targetnya tadi adalah 0,99. Oke, itu backpropagation ya. Jadi kalau saya simpulkan ya, supaya kalian tidak terlalu bingung gitu ya, di bagian backpropagation itu ada dua fase. Fase pertama forward, fase kedua backward. Untuk forward prosesnya sama seperti perseptron, menghitung perkalian input dengan mesin bobotnya. Jadi input ke hidden, input dikalikan bobot, karena menggunakan fungsi aktivasi sigmoid, hasil summation
kita sebut fungsi net. Kita lakukan proses pencarian outputnya dengan fungsi sigmoid. Ya, ini yang dicontohkan terhadap inputnya H1 dan outputnya H1. Kemudian dari hidden ke output, dari H1 ke O1 gitu ya. Untuk outputnya O1, inputnya O1, ya ini hasil perkaliannya. Terus fungsi aktivasinya O1 untuk mendapatkan output dari O1. Berikutnya, sebelum ke backward propagation, hitung errornya dulu dengan selisih target dan output klasifikasinya tadi berapa, dikuadratkan, dikalikan setengah, totalkan kalau lebih dari satu output neuron. Kemudian informasi nilai error total ini akan digunakan untuk mengupdate bobot, ya, mengupdate bobotnya dengan cara gradient descent. Kita akan lakukan pencarian nilai turunan atau gradient dari error terhadap masing-masing bobotnya. Kemudian untuk pengupdatean bobotnya, ya, kalau dari output menuju hidden dulu, kesimpulannya informasi errornya ini kalau yang dicontohkan yang output 1, berarti kalian hitung tadi selisih target dengan outputnya, negatifkan, dikalikan fungsi aktivasi outputnya yang dikalikan dengan 1 dikurangi output 1-nya. Ya, jadi output ini fungsi aktivasinya O1. Nah, dapat informasi error di output 1 akan dipakai untuk update bobot W5, yaitu learning rate yang dikalikan dengan informasi error. Kalau W5 berarti pengaruhnya dari mana? Masuknya kan dari pengaruhnya dari output H1, jadi akan dikalikan output H1. Itu kalau dari output ke hidden. Sedangkan kalau hidden ke input, ya, untuk update dari hidden layer ke input layer, maka perhitungannya yaitu membutuhkan berapa sih hasil turunan dari H1 menuju I1. Maka perhitungannya total informasi error dari dua output ini terhadap H1 didapatkan dengan informasi error kalikan W5 ditambahkan informasi error di O2 dikalikan W7. Kemudian dikalikan dengan fungsi aktivasi di H1 yaitu out H1, ya, ini turunannya kan out H1, 1 kurangi out H1. Yang terakhir dikalikan, ya, hubungannya out H1 dengan ini dikalikan masukkannya ke H1 yaitu I1. Nah, hasil itu akan dikalikan dengan learning rate untuk mengurangi bobot W1 sehingga didapatkan W1 yang baru. Oke, Anda perhatikan persamaan untuk pengalinya learning rate ini sebenarnya ya hampir sama ya, mirip ya. Kalau kalian perhatikan untuk rumus generalnya update bobotnya, ya. Nah, lihat learning rate yang dikalikan turunan error terhadap bobot, ya. Oke. Perhatikan ya, ini yang W5. Berarti Anda akan mengalihkan untuk mengupdate bobot learning rate dengan, ya, turunan error O1, ya, untuk terhadap W5. Berarti Anda akan mengalihkan informasinya error di output 1 yang dikalikan dengan yang masuk ke O1. Ini kan adalah yang masuk, ya, itu adalah output dari H1, kan seperti itu. Jadi informasi error di output pertama
karena kan mau mengupdate W5, dikalikan input yang masuk ke O1, yaitu input yang masuk ke O1 itu adalah yang berasal dari H1 karena mau update W5 ya. Sedangkan kalau mau update W1 ya caranya hampir sama. Anda perhatikan informasi error ya, kalau H1 kan karena ada O1 dan O2, informasi error yang didapatkan dari total error O ya, itu berarti yang ini ya, akan dikalikan ya, dengan input yang masuk ke H1 yaitu dikalikan I1. Nah ini dia. Nah jadi Anda perhatikan ini sama dengan yang bagian sebelah sini ya, dua yang ini Anda perhatikan ini informasi error. Ini informasi errornya kalau dari yang jaringan output ya, informasi errornya kan target kurangi output. Kalau yang ini total informasi error terhadap W-nya. Yang ini sigmoidnya, yang ini juga sigmoidnya. Ini input yang masuk ke H1 kan dari I1. Kalau yang ini input yang masuk ke O1 yaitu dari H1. Seperti itu. Nah, berarti kalian bisa terapkan untuk yang W6 misalnya ya, untuk yang W6 berarti pengalinya ya, karena W6 kan ke informasi O1 ya tetap pakai O1. Rumusnya seperti yang di atas ini. Nah, dia masuknya ke O1 kan lewat H2, berarti dikalikannya nanti H2, output dari H2. Nah, kalau kalian mau update W7 ya berarti informasi errornya bukan O1, tapi kalau W7 informasi error O2 yang dikalikan dengan ini output dari H1 yang jadi masukannya O2 untuk update W7. Untuk update W8 berarti pakai informasi error O2 masukannya lewat outputnya H2. Nah, untuk update biasnya pakai informasi error ya, untuk yang ini ya, putaran ini biasanya bisa beda ya, informasi error di O1 ya dikalikan, nah ini outputnya, input yang masuk selalu 1. Nah, jadi tidak ada pengalinya ini, jadi hanya beda di learning rate kalikan lambda informasi error O1 dan yang sebelah sini learning rate dikalikan informasi error yang kedua. Nah, untuk yang W1 kan sudah. Nah, sekarang yang W2. Berarti untuk W2 ya, tetap ini dipakai untuk W2. Ya. Karena apa? W2 kan sama-sama ke H1. Jadi informasi error dari total error ke H1 ini akan digunakan. Dari ini kalikan W5 dan kalikan W7, ini kan untuk ke H1-nya. Jadi untuk update W2-nya tetap dipakai persamaan ini. Yang dikalikan dengan ya tetap dipakai juga sigmoidnya H1 akan digunakan, yaitu output H1. Ini kan turunan dari output H1 atau sigmoidnya H1. Nah, cuma pengalinya kalau untuk yang W2 bukan I1, tapi kalau W2 pengalinya I2. Kemudian untuk bobot W3 bagaimana? Untuk bobot W3 Anda perhatikan ini ke H2. Berarti nanti informasi errornya di neuron hidden yang kedua. Maka yang berubah bagian ini pasti. Tetap informasi error dari output 1 dan informasi error tetap dari output 2 sama. Tapi dari H2 menuju output 1 kan pakai W6, maka ini akan jadi W6. Dari H2 menuju U2 kan pakai W8, berarti ini pakai W8. Jadi informasi error pertama kalikan W6 ditambah informasi error O2 kalikan W8. Ini untuk informasi total error ke hidden 2. Supaya bisa mengupdate W3, maka ya turunan dari sigmoidnya H2, jadi output H2 kalikan 1 kurangi output H2 dikalikan, nah input H2 yang pertama
di I1 untuk mengupdate W3. Lakukan hal yang sama untuk W4, pakai yang tadi ya, informasi error kalikan W6 yang pertama, error output 1 kalikan W6, output 2 kalikan W8, dapat. Terus output H2 kalikan 1 min output H2. Nah, sekarang inputnya dari I2. B1 caranya juga seperti itu ya, sehingga dapatlah semua bobot yang baru dari W1 sampai W8 beserta B1 sampai B2. Oke, itu tentang backpropagation. Jadi supaya kalian lebih bisa atau mudah bisa memahami untuk metode learning pada perseptron maupun pada backpropagation, saya minta kalian mengerjakan latihan dengan 2 soal yang sudah saya siapkan ya, soalnya ada di ULS. Nah, untuk yang soal nomor 1 perseptron, jadi Anda gunakan learningnya di perseptron menggunakan yang step function tadi ya, yaitu kalau fungsi summationnya lebih dari 0, jadi klasifikasikan outputnya menjadi 1, kalau tidak outputnya 0. Nah, yang saya minta untuk terapkan learningnya pada jaringan pada logika N. Oke, bobot inisialisasinya sudah saya siapkan, W0 0,1, W1 0,2, W2 0,5. Learning rate-nya silakan digunakan 0,4 ya. Fungsi bias atau nilai X0 nya adalah 1. Silahkan update bobotnya gunakan cara yang pertama maupun yang kedua. Oke. Nah, Anda kalau mau menggunakan Excel boleh, untuk prosesnya ini mau pakai Microsoft Word ya juga silakan. Kemudian saya perlukan 1 iterasi aja ya, jangan lupa, nggak usah semuanya, kalau semuanya terlalu banyak ya. Saya minta kalian lakukan 1 iterasi. 1 iterasi itu maksudnya adalah lakukan proses update bobot kalau memang salah hasil output classifier dengan yang targetnya. Jadi terapkan dulu, kalau X1 0, X2 0, kalau hasilnya benar 0 misalnya ya udah, berarti kan nggak perlu update bobot, jadi kalian nggak usah update bobot. Kemudian kalau salah ya silahkan gunakan update bobotnya. Jadi update bobotnya per input. Nanti kalau sudah ada update bobot yang baru dipakai untuk input yang berikutnya, seperti itu. Jadi misal nih, ketika X1, X2 kan mestinya hasilnya 0, tapi ternyata hasil dengan bobot random yang ditentukan X1 dan X2 hasil klasifikasinya neural networknya 1, berarti kan salah. Nanti kalian akan update bobot dari W0 sampai W2. Nah, bobot baru yang diupdate itu langsung dipakai ya, langsung digunakan untuk data berikutnya, yaitu 0 sama 1. Karena kalau untuk data 0,0 pasti benar dengan bobot yang baru itu, kalau mau dipastikan dulu. Nah, gunakan bobot baru untuk data training berikutnya 0 sama 1. Kalau misalnya benar ya udah tetap pakai bobot yang benar tadi ke data training berikutnya 1 sama 0. Kalau benar lanjutkan bobot yang tadi tetap 1 sama 1. Tapi kalau misalnya salah, misalnya ya di 10 itu salah gitu ya, maka kan diupdate lagi bobotnya, dapat W1 yang baru, W2 yang baru, W0 yang baru. Nah, hasil yang baru itu kalau dipakai di 10 pasti akan benar. Nah, pastikan digunakan di input berikutnya yang X11, X21. Nah, udah, itu 1 iterasi. Jadi 1 iterasi itu maksudnya nyoba untuk semua data training. Lakukan saja 1 iterasi atau 1 efforts itu dulu aja. Nanti minggu depan saya akan bahas jawabannya secara komplit. Oke. Nah, itu yang perseptron. Kemudian untuk yang cara perseptron kan ada 2 cara. Itu cara yang kedua yang saya terangin ya.
gradient descent. Untuk cara yang ke satu silahkan gunakan cara yang satu seperti yang ada di slide. Kok cara ke satu ini langsung, yang error langsung dihitung semuanya ya. Nah untuk yang kedua, untuk yang backpropagation dengan menggunakan bobot-bobot awal yang sudah ditentukan di sini, lakukan untuk satu data training saja ya, karena kalau berbeda kan panjang, maka saya minta Anda lakukan untuk satu data training. Kalau inputnya 1 dan 0, maka kan outputnya kalau XOR itu kan 1, jadi targetnya kan 1. Gunakan sigmoid, jangan lupa gunakan sigmoid, dan tuliskan backpropagation-nya hanya untuk satu kali saja iterasinya, terus learning rate-nya sebesar 0,6. Oke, nanti dikumpulkan tugas ini, upload di ULS paling lambat Selasa minggu depan. Terima kasih. Saya akhiri, selamat